Setelah sekian lama dianggap legenda tidak terjamah, tiba-tiba nampak mobil SMK terparkir di halaman Pengadilan Negeri Solo pada Rabu kemarin. Mobil SMK Bima jenis pick-up yang terparkir ini dibawa Aufa Lukmana, seorang warga Solo yang juga putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Aufa merupakan penggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus Wan Prestasi Produksi Mobil SMK. Tidak hanya Jokowi, Aufa juga menggugat mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi karena gagal produksi massal. Pada agenda penyampaian kesimpulan yang digelar pada waktu itu secara daring di PN Solo, Aufa menghadirkan 1 unit mobil SMK bekas yang dibeli sendiri dari pasar daring. Hal ini dirinya gunakan sebagai bentuk pembuktian atas klaimnya terhadap keberadaan dan aktivitas produksi mobil nasional tersebut. Pemirsa, polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga menjadi markas sindikat penipuan online. 11 orang WNA asal Cina ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan 11 pelaku penipuan online yang digerebek polisi di rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta? Kita akan simak pernyataan Kasubnit Jatanras Polres Jakarta Selatan, Ibda Alpino DT Sitompul bersama dengan rekan kami David Silahoy dalam program Sindo Sore berikut ini. Jadi untuk pendataan sementara ini ya, lalu ini betul kasus online scamming yang digerebek ini ya? Jadi berdasarkan bukti yang kami temukan atau yang ada di lokasi yang ada di rumah kawasan Cilandak, memang kami menduga bahwa 11 WNA tersebut melakukan penipuan online atau online scam. Karena kami menemukan beberapa bukti yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut, antara lain beberapa handphone, iPad, dan alat elektronik lainnya. Begitu juga kondisi di rumah yang sudah disetting oleh 11 WNA tersebut, Bang. Baik, ini kejahatan online scamming ini seperti apa modus operandinya? Jadi dapat kami sampaikan, Bang, kembali lagi seperti yang kami temukan di lokasi. Kami menduga adanya online scam karena kondisi rumah tersebut dibuat atau disetting sedemikian rupa, antara lain pintu jendela dipasang peredam suara. Kemudian ada bilik kedap suara dan adanya background bertulisan Mandarin yang dapat kami artikan. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah Detasemen Investigasi Ekonomi Cabang Wuchang Wuhan. Jadi tempat atau rumah tersebut digunakan oleh 11 WNA untuk menghubungi para korbannya, baik menggunakan audio call atau video call, dan mengaku sebagai polisi dari Wuchang Wuhan dan menyampaikan kepada korbannya bahwa korban tersebut
diduga terlibat perkara TPPU. Demikian Bang David. Oke, baik. Berarti korbannya itu masih orang dari Cina atau WNA di sana atau orang Indonesia gitu? Sampai saat ini kami belum menemukan adanya korban dari warga negara Indonesia atau WNA yang berada di Indonesia. Kami menduga korbannya juga berasal dari RRC atau RRT. Baik, jadi mereka melakukan online scammingnya dari Indonesia, tetapi menyasar orang-orang di RRT atau RRC begitu ya? Betul, Bang David. Baik, siapa yang mengkoordinasi mereka di sini, Bang? Sampai saat ini hal tersebut masih dalam proses penyelidikan kami, Bang, karena memang 11 WNA ini seperti sudah didoktrin. Pada saat kami minta keterangan, baik kami sudah siapkan penerjemah pun, mereka tidak menyampaikan keterangannya sebagaimana yang sebenarnya, Bang. Baik, jadi mereka ini bekerja di sini untuk mengancam begitu ya, dengan kata lain mengancam para korbannya. Nah, korban-korbannya ini sifatnya apa? Mereka melakukan pinjaman online begitu atau judi online atau seperti apa? Kami belum dapat mengklasifikasikan korbannya ini, Bang. Namun berdasarkan dokumen yang ada di lokasi, kami dapat sampaikan bahwa korban ditakut-takuti oleh para pelaku ini seolah-olah korban yang ada di RRC atau di RRT diduga terlibat perkara pencucian uang. Demikian, Mbak. Oke, jadi ini pencucian uang begitu ya. Ini sudah ketahuan mungkin siapa bos besarnya begitu? Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan, Bang David. Kami tetap masih koordinasi dengan kantor imigrasi, Kedubes RRC, RRT, begitu juga Interpol. Baik, lalu rumah siapa yang digunakan? Sempat diblokir PPATK, kembali membuka puluhan juta rekening nganggur atau dorman. Informasi selengkapnya usai jadi berikut, tetap bersama kami di Indosiar. Papua memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Saya senyum aja.